Bismillahirrahmanirrahim. Memori kasasi atas nama Basuni alias Ilun alias Abah Atut, anak dari Sunit, Barabai, 18 November 2022. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Barabai di Barabai. Hal pengajuan memori kasasi. Dengan hormat kami yang bertentangan di bawah ini, advokat magang dan pengacara konsultan hukum, baik bersama-sama maupun sendiri berkantor pada pengacara Kalimantan Law Firm dan seterusnya, bertindak untuk dan atas nama Basuni alias Ilun alias Abah Atut, anak dari Sunit. Dengan ini menyampaikan memori kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya nomor 240/Petsus/2022 BJM tertanggal 2 November 2022 yang amar putusannya berbunyi dan seterusnya. Kami anggap bacakan untuk keadilan. Disposisi kasusnya yaitu: 1. Bahwa di rumah istri kedua di Desa Tilahan pada hari Kamis sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa atau pemohon kasasi dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah Kapolres Hulu Sungai Tengah nomor Sprint /469/16 Romawi /Huk 6.6/2022 tanggal 9 Juni 2022. Pada saat ditangkap, terdakwa bersama terdakwa Nopa Aulia binti Kamran, istri kedua terdakwa atau pemohon kasasi. Saat penangkapan, terdakwa atau pemohon kasasi ditembak di kaki saat di dalam rumahnya hingga luka parah pada kakinya. Selain itu pula, pada saat penangkapan itu, polisi penyidik juga mengamankan barang bukti 1 buah gelang emas seberat 100 gram. Sesuai bukti surat pernyataan terlampir di luar barang bukti yang di dalam putusan. Kemudian pihak polisi atau penyidik berjanji akan mengembalikan, namun hingga memori kasasi ini dibuat tidak kembalikan kepada pemiliknya. Tidak dikembalikan kepada pemilik keluarganya. 2. Pada hari itu juga terdakwa pemohon kasasi dibawa ke Polres dalam keadaan luka tertembak. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 5.00 WITA dibawa ke Rumah Sakit Damhuri Barabai untuk dirawat dan dilakukan tes urin sebagaimana surat hasil pemeriksaan tes urin nomor 077-6-LAB-2002 oleh penyidik dan telah disampaikan positif sebagai pemakai. 3. Bahwa terdakwa atau pemohon kasasi selama dilakukan penyidikan ditahan di isolasi di ruangan khusus, tidak dibolehkan bertemu keluarga maupun didampingi penasihat hukum. 4. Bahwa setiap dilakukan pemeriksaan BAP tidak didampingi oleh penasihat hukum. 5. Barang bukti: 1 buah bong terbuat dari botol plastik warna bening lengkap dengan sedotan warna bening, dan 1 buah handphone merek Oppo warna silver dengan nomor akun WhatsApp dirampas untuk dimusnahkan. Uang tunai sejumlah 12.950.000, 1 buah kalung emas, dan 1 unit mobil merek Mitsubishi Triton warna silver dengan nomor polisi DA 8158 dirampas untuk negara. 1 buah gelang emas seberat 100 gram. Sesuai bukti surat pernyataan terlampir di luar barang bukti yang di dalam putusan, pihak polisi penyidik berjanji akan mengembalikan, namun hingga memori ini dibuat tidak dikembalikan kepada pemilik atau keluarganya. 6. Istri kedua terdakwa Nopa Aulia binti Kamran diputus dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan dengan perkara nomor 88/Petsus/2022 PN Barabai. Anggap bacakan mengenai syarat formil pengajuan kasasi.
bahwa pemohon kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Barabai Tinggi Banjarmasin tersebut. Adapun alasan-alasan diajukan kasasi sebagai berikut. Satu, bahwa berdasarkan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud pasal 244 dan 248 KUHP guna menentukan a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang. C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. 2. Bahwa Majelis Hakim Yode Pakte tidak menerapkan sebagaimana mestinya terhadap permohonan kasasi sebagai penyalahgunaan narkoba dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkoba golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, atau pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113 dan seterusnya hingga pasal 127 ayat 1, 128 ayat 1 dan 129 dipidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding tetap dalam putusannya. 2.1 bahwa putusan Majelis Hakim tersebut hanya berdasarkan pada pasal 114 ayat 1 pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. 2.2 bahwa yang seharusnya dengan bukti yang telah dihadirkan di muka persidangan dapat dinyatakan bahwa pemohon kasasi tidak memenuhi unsur yang didakwakan dan dituntut jaksa penuntut umum. 3. Bahwa Majelis Hakim Yode Pakte telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa bukti yang cukup yang tidak sesuai dengan penerapan hukumnya. Seharusnya terkait perkara ini pemohon kasasi hanya sebagai pemakai yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang telah diputus baik tingkat pertama maupun banding berupa 1 buah bong terbuat dari botol plastik warna bening lengkap dengan sedotan warna kuning warna bening, sehingga perkara ini seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 127 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika yang dikuatkan bukti pemohon kasasi telah dites urin oleh penyidik dan telah disampaikan positif sebagai pemakai, atau pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak melaporkan adanya tindak pidana. 4. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2022 Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memutus perkara banding nomor 240/PIT/2022/PT Banjarmasin dan terdakwa atau pemohon kasasi telah menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 7 November 2022 sesuai dengan surat pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dari Pengadilan Negeri Barabai. 5. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 240/Petsus/2218 ini 2218 nah. Salah. 5. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 240/Petsus/2022/PT BJM
terdakwa pemohon kasasi keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan kasasi pada hari Senin tanggal 7 November 2022. Maka dengan demikian permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagai diatur dalam pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi, pemohon kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa. Maka sudah selayaknya permohonan kasasi pemohon kasasi dapat diterima. 6. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 pemohon kasasi telah menyerahkan memori kasasi ini kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Barabai, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 248 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, sehingga sudah selayaknya memori kasasi dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 7. Bahwa pemohon kasasi tidak dapat menerima atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 240/Petsus/2. Pemohon kasasi tidak dapat menerima atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 240/Petsus/2022/PT Banjarmasin tersebut. C. Alasan-alasan yang diajukan kasasi. Pada dasarnya kami selaku kuasa hukum mempunyai alasan-alasan yang menjadi dasar mengapa kami mengajukan kasasi ini. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu: 1. Kewenangan mengadili. 1.1 bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau menetapkan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut. 1.1 Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. 1.1.2 Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 1.1.3 Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 1.2 bahwa berdasarkan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan. 1.1.1 Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya? Tidak diterapkan, salah menerapkan, atau keliru dalam menerapkan dengan memutus perkara tanpa bukti yang sesuai atau relevan dengan penerapan hukumnya. Seharusnya terkait perkara ini pemohon kasasi hanya sebagai penyalahguna narkotika yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan yang telah diputus baik tingkat pertama maupun tingkat banding berupa hanya satu buah bong terbuat dari botol plastik warna bening lengkap dengan sedotan warna kuning, sehingga perkara ini seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 127 ayat 1 atau pasal 131 Undang-Undang tentang narkotika, bukan kekeliruan yang nyata diterapkannya pasal 114 ayat 1 pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berbunyi yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Yang dikuatkan bukti pemohon kasasi telah dites urin sebagaimana surat hasil pemeriksaan urin nomor 077/6 Romawi /Lab 2022 oleh penyidik dan telah disampaikan positif sebagai pemakai. Atau pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dimaksud dalam pasal 111 hingga pasal 129 dipidana
penjara paling lama 1 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Hal tersebut sebagaimana pasal 54 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2010 tentang penerapan penyalahgunaan korban penyalahguna pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tersebut juga mengatur apabila barang buktinya di bawah 1 gram terbukti pengguna bukan pengedar. Pasal 78 Undang-Undang nomor 22 tahun 97 tentang narkotika, keadaan terdakwa yang digolongkan sebagai pemakai pecandu narkotika menggunakan sarana barang bukti jauh lebih sedikit dibanding dengan pengedar penjual narkotika. Di antara seperti narkotika yang ditemukan tidak banyak, pelaku belum berpengalaman, artinya terjadi akibat pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Pada internal seperti rasa putus asa, jiwa yang goncang, biasanya mereka adalah korban, bukan ada unsur lain. Sedangkan faktor eksternal seperti pergaulan, pengaruh, korban bukan ada unsur lain. Sedangkan faktor eksternal seperti pergaulan, pengaruh, lingkungan. Pasal 82 Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, golongan para pengedar, penjual dan sisi terdakwa dalam bentuk pidana narkotika jauh lebih berpengalaman dibanding pemakai pecandu narkotika. Sarana barang bukti yang sampai kepada proses kerja lebih terorganisir dibanding pemakai pecandu narkotika. Barang bukti yang ditemukan dalam jumlah lebih banyak dan komplit seperti penggunaan kendaraan, timbangan, pengiriman, paket yang dibungkus rapi dalam bentuk kardus, jaringan yang digunakan berantai sehingga tidak jarang dalam persidangan tahap pembuktian bagi terpidana pengedar penjual narkotika telah rumit dibandingkan pemakai atau pecandu narkotika. Dalam kurung Muhammad Taufik Makarso, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Gramedia 2007. Selain itu, pada saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar pukul 15 WIB, pemohon kasasi terdakwa ditangkap di Desa Tilahan bersamaan istri kedua yaitu Nopa Aulia binti Kamran yang juga sebagai terdakwa yang telah diproses ingkrah dengan perkara nomor 88-Pitsus-2022-PN Barabai dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sehingga dalam penerapan hukum baik tingkat pertama dan kedua tidak diterapkan sebagaimana mestinya. 1.1.2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Cara memutus mengadili di tingkat banding hanya copy paste daripada putusan tingkat pertama, sehingga dalam memutus dan mengadili kekeliruan sangat nampak sekali dalam putusan tersebut bahwa pemohon kasasi terdakwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditangkap tidak manusiawi dengan cara polisi menembak senjata api di kaki terdakwa hingga mengalami luka parah, bukti terlampir. Kemudian terdakwa tidak boleh pula bertemu dengan pihak keluarga maupun memiliki penasihat hukum pada saat diperiksa berita acara pemeriksaan BAP. Berdasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Agung terdahulu yang selanjutnya menjadi jurisprudensi menjelaskan bahwa pada intinya apabila terdakwa tidak didampingi penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka segala produk hukum yang dihasilkan adalah cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum. Sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP bahwa
Oleh karena dalam semua tingkat pemeriksaan para terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, bahkan tidak diberitahukan akan haknya untuk didampingi penasihat hukum, maka seluruh produk hukum yang dihasilkan terdakwa yang dibuat tanpa didampingi penasihat hukum menjadi cacat hukum. Mulai dari berita acara pemeriksaan BAP, surat dakwaan dan surat tuntutan. Berdasarkan ketentuan tersebut pada tingkat pengadilan negeri maupun tingkat pengadilan tinggi, semua semestinya majelis hakim memberikan putusan bebas. Akan tetapi majelis hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan karena memang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kemudian oleh karena itu terdakwa merasa tidak mendapatkan keadilan. Maka untuk itu terdakwa pemohon kasasi mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terdakwa pemohon kasasi mohon agar Mahkamah Agung RI yang mengadili untuk menjatuhkan putusan membatalkan putusan Yode Pakti dan membebaskan terdakwa. 1.13. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya? Dalam perkara ini, Yode Pakte tingkat pertama dan tingkat kedua telah melampaui kewenangannya berkenaan dengan hak mengadili merampas harta kekayaan orang lain untuk negara. Tidak berwenang memutus mengadili barang bukti satu buah kalung emas, 1 unit mobil merek Mitsubishi Triton warna silver dengan nomor polisi DA 8158 THI, uang tunai sebesar 12.950.000 rupiah. Yang dalam hal ini bahwa terkait kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek materi atau pokok sengketa kompetensi absolut, di mana kewenangan pengadilan untuk mengadili harta hasil kejahatan yang seharusnya adalah pengadilan khusus perkara berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau di dalam kurung TPPU, sebagaimana diatur Perma nomor 1 tahun 2013 tentang tata cara penyelesaian permohonan penanganan harta kekayaan dalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yang seharusnya pengadilan yang berwenang untuk mengadili harta kekayaan terdakwa pemohon kasasi adalah pengadilan negeri. Yang berwenang bukan pengadilan yang saat ini menangani perkara tersebut, baik tingkat pertama atau banding. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menerangkan bahwa hanya dapat dilaksanakan apabila terdakwa terbukti di pengadilan dan ingkrah, serta harus diajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang sehingga barang bukti bisa dirampas oleh negara. Pemohon penanganan harta kekayaan hasil tindak pidana adalah diajukan oleh penyidik. Perampasan aset telah diatur di dalam pasal 39 huruf B angka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang bernama perampasan barang tertentu yang digolongkan sebagai pidana tambahan. Letak perampasan barang-barang tertentu yang berada di dalam pengaturan pidana tambahan menimbulkan karakteristik dan konsekuensi yang berbeda dibanding dengan pidana pokok itu sendiri. Di dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa penyitaan barang tertentu, barang yang bisa disita hanyalah barang-barang tertentu saja, karena undang-undang tidak mengenal lagi perampasan seluruh atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu sebagai perampasan umum. Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal apa perampasan itu dapat dilakukan. Ada 2 macam barang dapat dirampas, yaitu A. Barang-barang milik terpidana diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya. Barang-barang tersebut disebut dengan corpora delicti dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terhukum dan berasal dari kejahatan. B. Barang milik terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan disebut instrumen delicti. Selain itu pula adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum polisi penyidik yang dibuktikan dengan barang bukti yang telah diamankan oleh polisi atau penyidik pada saat penangkapan di rumah pemohon kasasi terdakwa di Desa Tilahan, yaitu 1 buah gelang emas
seberat 100 gram di luar daripada yang tertuang dalam putusan, yang mana polisi penyidik yang menangani tidak mengembalikan, namun hingga sampai memori kasasi dibuat tidak kunjung dikembalikan bukti terlampir, maka sudah sepantasnya barang-barang milik terdakwa pemohon kasasi dikembalikan dan putusan Pengadilan Negeri Berabai Putusan Tinggi Banjarmasin untuk dibatalkan dan diperbaiki putusan tersebut. 2. Bahwa Majelis Hakim Judi Pakti tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, copy paste saja. Hakim Judi Pakti tidak mempunyai cukup pengetahuan hukum tentang masalah yang sedang ditangani. Hakim Judi Pakti sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar dan tidak semestinya karena ada faktor lain seperti adanya tekanan pihak-pihak tertentu. Hakim Judi Pakti tidak memiliki cukup waktu untuk menulis semua argumen hukum yang baik, hanya copy paste saja akibat tidak ada kesesuaian dalam isi putusan yang telah dibuat disebabkan karena terlalu banyak perkara yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hakim Judi Pakti malas untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Berabai dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dibatalkan dan diperbaiki putusan tersebut. Bahwa Majelis Hakim Judi Pakti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun terdakwa. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dan memberi putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti diajukan di persidangan sehingga mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan. Bahwa Majelis Hakim Judi Pakti tidak memperhatikan keterangan saksi keterangan terdakwa dan tidak ada keterangan ahli dan barang bukti yang dihadirkan menyatakan sebagai berikut. Bahwa putusan Majelis Hakim Judi Pakti tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata. Bahwa barang bukti berupa satu buah bong terbuat dari botol plastik warna bening lengkap dengan sedotan warna bening, sehingga perkara ini seharusnya pasal diterapkan adalah pasal 127 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika yang dikuatkan bukti pemohon kasasi telah dites urin oleh penyidik dan telah disampaikan yang telah dibuat kuatkan putusan bukti pemohon kasasi telah dites urin oleh penyidik dan telah disampaikan positif sebagai pemakai, atau pasal 131 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan ada tindak pidana dimaksud dalam pasal yang dipidana paling lama 1 tahun penjara dan pidana denda paling lama 550 juta rupiah. Untuk barang milik terdakwa, satu buah kalung emas seberat 30 gram, satu unit merek Mitsubishi DA 8185 THE, bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Berabai dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada bukti yang kuat, tidak dapat dibuktikan atau menyatakan bahwa barang tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana dakwaan kepada terdakwa, maka sudah sepantasnya barang milik terdakwa pemohon kasasi dikembalikan dan putusan Pengadilan Negeri Berabai dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk dibatalkan dan diperbaiki putusan tersebut. D. Analisis yuridis. Kami tim penasihat hukum terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Berabai bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai diancam pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Setelah membaca tuntutan jaksa penuntut umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian bahwa telah terjadi rekayasa terhadap diri terdakwa yang menjadi korban informan polisi yang dikaitkan dengan informasi yang didapat oleh pihak kepolisian, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan diindikasikan ada skenario di dalam perkara ini tanpa didampingi penasihat hukum hingga sampai diajukan ke persidangan yang mulia ini, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum telah diputus
sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan putusan Pengadilan Barabai. Bahwa pada saat hukum terdakwa, pemohon kasasi telah mendengar, meneliti, dan mempelajari putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun tingkat kedua. Terlihat putusannya: 1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkannya tidak sebagaimana mestinya. Cara mengadili tidak melaksanakan menurut undang-undang. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Sebagaimana pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai pasal 114 ayat 1 JOB pasal 132 Undang-Undang Narkotika. Dengan unsur-unsurnya harus dipenuhi sebagai berikut: setiap orang sebagai suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Dalam unsur satu ini adalah setiap orang mengandung arti menunjukkan tentang subjek pelaku atau siapa-siapa yang telah melakukan tindak pidana yang dimaksud didakwa. Oleh karena itu, subjek pelaku, siapa pelaku telah melakukan tindak pidana. Artinya pula pembuktian dari seluruh dalil, maka ini berarti harus diartikan pelaku dengan memenuhi unsur delik pasal didakwa kepadanya. Dengan demikian, tidak boleh dilupakan dalam hal ini adalah penekanan kalimat setiap orang memenuhi unsur elemen pasal tersebut. Dengan demikian, unsur setiap orang ini belum bisa dikatakan terdakwa sebagai pelaku. Unsur kedua, unsur suatu percobaan atau pemufakat jahat atau melakukan dengan tanpa hak, melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. Bahwa unsur ini tidak terbukti karena pada hari Kamis 9 Juni 2022 dilakukan penangkapan sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah istri kedua di Desa Tilahan. Tidak ditemukan barang bukti, hanya berupa satu buah bong terbuat dari botol plastik warna bening lengkap dengan sedotan yang warna. Hal ini menunjukkan terdakwa bukanlah seorang pengedar, melainkan terdakwa seorang penyalahguna narkotika atau pemakai sebagaimana hasil tes urin positif. Jika terdakwa pemohon kasasi orang pengedar, maka pada saat penangkapan akan ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu, timbangan, klip plastik untuk membungkus narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal ini membuktikan mengetahui adanya tindak pidana namun tidak melaporkan. Pada saat penangkapan juga terdakwa ditembak oleh aparat polisi atau penyidik mengenai kaki yang mengakibatkan luka parah dan tidak didampingi oleh penasihat hukum mulai dari penyidikan, kejaksaan sampai persidangan. Untuk itu tidak terbukti, tidak ada ditemukan barang bukti jenis sabu-sabu, dan unsur ini tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi unsurnya. Selain itu pula, dia tujuan dari pihak polisi mengamankan atau mengambil suatu buah seberat yang di luar daripada putusan tingkat pertama, di kedua, hingga memberi kasasi dibuat tidak membuktikan perkara ini telah dikondisikan agar semua unsur terbukti menurut polisi dan telah melakukan penyelidikan. Oleh karena itu unsur ini kedua tidak terbukti dan seterusnya. Penutup. Dari uraian di atas kita bisa simpulkan bahwa mengambil putusan baik tingkat pertama maupun tingkat kedua dalam memutus dan mengadili, pertimbangan hanya mengikuti apa yang di putusan tingkat pertama, tidak mempertimbangkan disampaikan pada saat hukum, mendalami atau menggali, tidak mencermati. Selain itu pula judi fakti tingkat banding dalam memutus menggali terkesan asal-asalan, copy paste, terbukti mengambil keputusan
keputusan berselang 1 bulan sejak memasukkan memori banding oleh terdakwa, sehingga sangat jelas judi fakta tingkat pertama tingkat kedua salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku menyebabkan ketidakadilan terhadap diri pemohon kasasi. Bahwa sampai saat ini tidak ada barang bukti sabu, hanya bukti 1 buah bong terbuat dari plastik warna bening lengkap dengan sedotan warna bening, dan bukti hasil tes urin menunjukkan sebagai pemakai penyalahguna narkotika. Istri pemohon juga telah diputus sebagai pemakai dan penyalahguna narkotika. Serta keterangan lainnya, saksi telah dikondisikan ada tekanan mulai dari tingkat penyidikan, kejaksaan, sudah diintimidasi, terbukti pemohon kasasi ditembak di kaki, 1 buah gelang emas 100 gram di luar putusan tidak dikembalikan kepada keluarga hingga memori kasasi ini dibuat sehingga upaya oknum penyidik mengaburkan fakta yang sebenarnya. Maka terdakwa pemohon kasasi memohon kepada juris Hakim Mahkamah Agung yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, jauh putusan Pengadilan Negeri Barabai, dan mengadili sendiri pada perkara tersebut dengan putusan yang berbunyi amannya sebagai berikut. 1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi pemohon. 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 240/Petsos 2022 PT PJM mengadili diri sendiri. 1. Menyatakan bahwa terdakwa pemohon kasasi Basudi alias Ilun alias Abah Atut anak dari Sudit tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 Undang-Undang Narkotika. 2. Menyatakan terdakwa pemohon kasasi Basudi alias Ilun alias Abah Atut anak dari Sudit tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika dalam pasal 127 ayat 1 atau mengetahui adanya tindak pidana tapi tidak melapor sebagaimana pasal 131 Undang-Undang Narkotika. 3. Membebaskan kepada terdakwa pemohon kasasi dari semua dakwaan tuntutan jaksa penuntut umum atau termohon kasasi. 4. Membatalkan barang bukti untuk dirampas untuk negara berupa uang tunai sejumlah 12.950, 1 buah kalung emas, 1 unit mobil merek Mitsubishi warna silver dengan nomor polisi DA8158 THE. 5. Memerintahkan terdakwa pemohon kasasi agar dikeluarkan dari tahanan. 6. Membebaskan kepada terdakwa tidak membayar perkara, atau bila juris berpendapat lain maka mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian memori kasasi kami sampaikan. Semoga yang juris Mahkamah Agung berkenan untuk mempertimbangkan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum terdakwa pemohon kasasi Andri Arianto SHMH, Haji Bahrudin SHMH, Dr. Andes Asmail SHMH, Mila Karmila SH, Muhammad Rafi SH. Terima kasih.